Cek, tes, cek. Jalur ini ya? Halo? Jalur yang ini ya? Cek. Ya, oke. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada Minggu pagi jam 7.
Kita satukan hati dan pikiran kita. Selamat hari Minggu bagi kita jemaat Tuhan yang terkasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab saat ini Ia telah mengumpulkan kita di bait-Nya yang kudus ini. Kiranya kita selalu memuji Tuhan kita yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita juga gereja-Nya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan, tetapi Tuhan selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup ini. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memberkati hidup kita. Topik minggu kita hari ini adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Untuk itu marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Dalam persekutuan yang kudus ini, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 27 ayat 1 dan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu
yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu titah 5 sampai 10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu Yeremia 2 ayat 4 sampai 13. Mari kita baca secara responsoria. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir?
yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku, telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, "Di manakah Tuhan?" Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan kidung pujian dari Kor Ina.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kidung pujian dari Kor Exaudia.
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengar warta jemaat gereja kita dalam 1 minggu ini. Warta jemaat, warta umum. 1. Nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. 2. Meninggal dunia. Pada hari Senin 22 Agustus 2022 telah meninggal dunia Jeremy Hasiholan Hutajulu, anak-anak, tutup usia 45 hari. Anak dari keluarga RJ Hutajulu, Boru Nababan. Alamat Sektor Hermon. Setelah terlebih dahulu menerima baptisan darurat atau Pandidion Nahinipu di rumah sakit pada hari Minggu 21 Agustus 2022. Pemakaman dilaksanakan pada hari Senin 22 Agustus 2022 di TPU Cipaku. Acara penghiburan telah dilaksanakan gereja kepada keluarga pada hari Jumat 22 Agustus 2022. Gereja mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. 3. Pertangyangan Kamis 1 September 2022. Mulai pukul 19 WIB, ibadah pertangyangan sektor bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayan pertangyangan sektor adalah sektor Yerusalem dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan oleh situa sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertangyangan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. 4. Jadwal ibadah minggu. Mulai Minggu 4 September 2022, jadwal ibadah minggu di gereja kita akan dilaksanakan seperti sedia kala, yaitu ibadah pagi masuk pukul 7 WIB bahasa Indonesia. Ibadah siang masuk pukul 10 WIB bahasa Batak. Ibadah siang masuk pukul 14 WIB bahasa Batak. Ibadah sore masuk pukul 17 WIB bahasa Indonesia. Mulai Minggu 4 September 2022, pengumpulan persembahan akan dilaksanakan sebelum khotbah kedua. Sebelum khotbah dua kantong dan sesudah khotbah satu kantong. Jika ada tambahan pengumpulan persembahan di luar ketiga kantong tersebut, maka persembahan akan disampaikan ke depan altar. Sesudah khotbah, dimohon kepada semua warga jemaat supaya memperhatikan jadwal ibadah minggu dan mengumpulkan persembahan tersebut. 5. Kunjungan gereja seksi AMA. Pada hari ini Minggu 28 Agustus 2022, Paduan Seksi
Paduan Suara Seksi AMA melakukan kunjungan gerejawi ke HKBP Ciluar yang dipimpin oleh pimpinan jemaat gereja kita, Pendeta Anwar P. Nababan, MTH. Mari kita doakan agar kunjungan gerejawi tersebut berjalan dengan baik, menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. 6. Ibadah pembukaan pelajaran CD tingkat 2022-2023. Pada hari Jumat 2 September 2022 pukul 17 WIB bertempat di gereja akan diadakan ibadah pembukaan pelajar CD angkatan 2022-2023 bersama dengan orang tua. Diminta kepada calon pelajar CD dan orang tua supaya hadir tepat waktu dengan berpakaian rapi. Dewan Koinonia, Seksi Parokuan, webinar melalui Zoom meeting, Senin 29 Agustus 2022 pukul 19.30 WIB. Tema penguasaan diri. Pembicara Pendeta T. Borusiahan. Yang terakhir, keuangan. Saldo 19 Agustus 2022 Rp149.402.804. Saldo 19 Agustus 2022 ruas mengurupi ruas Rp31.300.000. Pemasukan Rp65.474.722. Pengeluaran Rp31.140.000. Saldo 26 Agustus 2022 215.037.526. Demikianlah warta yang dapat kami bacakan. Kiranya yang tidak dapat kami bacakan dapat kita lihat di lembaran yang ada bagi kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Saya akan membacakannya untuk kita demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada zaman kita sekarang memang dituntut untuk bagaimana kita sesungguhnya mengikut Yesus. Ada banyak ancaman, ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang kita hadapi. Baik di dalam pekerjaan kita, mungkin kita memiliki jabatan dalam pemerintahan, memiliki kedudukan yang terbaik dalam pemerintahan atau dalam instansi tertentu. Atau kita tidak memiliki apa-apa. Itu juga menjadi tantangan. Kita memiliki harta benda yang banyak, kekayaan, itu juga tantangan. Kita memiliki ekonomi pas-pasan pun
itu tantangan juga. Jadi di Portibion adong namora jong, adong napogos jong. Sudah dui adong tantangan na tersendiri ya teh. Terutama pada anak-anak kita kaula muda. Dalam pergaulan punya pasangan yang berbeda agama, ini tantangan. Dan pasti inilah menjadi sebuah penderitaan parukilon di sudi akanatoras. Maka saya katakan kepada orang-orang muda yang punya pasangan atau punya pacar ya di PHK-kan lah dulu ya, harus berani ambil keputusan, putuskan hubungan kekasih, itu maksud saya ya. Banyak orang menjual imannya karena sesuatu hal. Itulah sebuah penyangkalan diri. Pada tahun 98 bulan Mei, di situ terjadi kerusuhan ya. Dan saya mau menyampaikan kepada kita beberapa hal akan perikop kita ini. Bagaimana kita menyangkal diri dan memikul salib untuk mengikut Yesus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia harus ambil keputusan kepada siapa dia percaya, apa konsekuensinya. Dia harus berani ikut Yesus. Yang pertama adalah pengakuan. Ketika penjarahan terjadi di sana sini pada tahun 98. Ini menguji iman kita kepada Kristus. Ternyata sebagian orang banyak yang ambil ilmu selamat. Mereka pakai kerudung, rumahnya ditulis tulisan Arab, nggak tahu apa artinya ya. Tapi itulah ilmu selamat. Mereka tidak mengungkapkan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan supaya orang lain, agama lain tahu bahwa dia seagama dengan itu. Kita diperhadapkan dengan pernyataan Petrus kepada Yesus. Ketika Yesus bertanya, siapakah dirinya? Menurut kamu, pandangan orang, siapakah aku? Kata Yesus. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, dan salah satu dari nabi yang lain. Tapi Yesus menunjuk kepada Petrus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Ayat 15, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Simon Petrus, luar biasa ya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa ya. Jadi kata Yesus bahwa itu diberikan Tuhan kepadanya untuk mengungkapkan pernyataan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan disitulah Yesus melanjutkan untuk memberitahukan pemberitahuan pertama tentang kematiannya, bahwa sebelum itu dia harus menderita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, soal pengakuan ini harus diarahkan kepada kita
secara personal. Bagaimana kita mengaku Kristus kini, di sini, dan nanti. Jadi ada 3 waktu, hari ini, di sini, dan yang akan datang. Masihkah kita punya loyalitas dengan iman yang teguh untuk mengikut Yesus? Ada sebuah ilustrasi pada zaman rejim Soviet. Maka orang-orang Kristen pada waktu itu mereka beribadah di bawah tanah supaya tidak ketahuan. Maka pasukan-pasukan dari pemerintah untuk menelusuri siapa-siapa orang yang percaya Kristus, mereka harus dibunuh. Lalu gereja bawah tanah ini untuk berkumpul saja memakan waktu yang lama. Karena setiap orang yang datang masuk ke dalam dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan oleh pasukan pemerintah. Lalu setelah sekian lama mereka berkumpul. Mereka bernyanyi dengan suara yang sangat pelan. Lalu tidak berapa lama datanglah 2 orang tentara. Lalu didobrak pintunya untuk dibukakan. Mereka masuk dengan penuh ketakutan. Lalu tentara ini mengacungkan senjatanya. Katanya, siapa yang tidak percaya Yesus, silahkan keluar. Sekali lagi, siapa yang tidak percaya Kristus, silahkan keluar. Lalu ada seorang, dia keluar. Mengikut lagi yang lain keluar. Dan ada beberapa orang lagi, mereka keluar. Lalu diacungkan lagi dengan tegas senjatanya. Siapa yang tidak percaya Kristus, silakan keluar. Lalu tidak ada lagi yang keluar. Mereka tetap tinggal yang tersisa. Lalu kata tentara itu, mereka tutup lagi pintu itu. Lalu kedua tentara ini mengatakan, kami juga orang yang percaya Kristus. Jadi mereka yang keluar itu adalah orang yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itulah kesetiaan, loyalitas kita, pengakuan kita. Bagaimana akan selalu menjadi tantangan bagi kita pada zaman sekarang ini. Saudara yang kekasih dalam Kristus, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah bagaimana kita untuk dapat menyangkal diri. Kata menyangkal diri, let him deny himself, itu artinya melawan diri sendiri. Inilah pekerjaan yang paling sulit. Karena ketika kita dapat menyangkal diri, kita mengalahkan ego kita. Ego ini menyangkut hawa nafsu, keinginan diri kita, menyangkut ekspektasi hidup kita ke depan. Dan menyangkal diri itu harus ada pengorbanan. Dia mau mengorbankan apa yang ada dirinya.
termasuk hartanya, bahkan nyawanya. Itu kata Yesus, ketika barang siapa orang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Untuk apa orang seluruh isi dunia ini dia miliki, tetapi dia kehilangan nyawanya? Jadi menyangkal diri itu adalah mengosongkan diri. Bahasa kerennya kenosis katanya ya. Seperti Yesus mengosongkan dirinya menjadi manusia. Bahkan lebih buruk dari rupa manusia. Dia mengorbankan dirinya sampai serendah-rendahnya mati di kayu salib. Itulah yang dikatakan menyangkal diri. Dan yang ketiga adalah komitmen ini. Ya, sama seperti janji kita ketika kita menerima pemberkatan atau pada saat martupol, kita berjanji kan di hadapan Tuhan. Kita mengikrarkan di hadapan jemaat, terutama kepada pasangan kita. Demikian komitmen seperti itu, sehidup semati setia sampai mati. Tidak ada orang ketiga atau orang lain atau siapapun yang dapat menghancurkan hubungan itu. Begitulah hubungan kita dengan Tuhan. Janji kita, komitmen kita ketika kita mengikut Dia. Dalam perjanjian baru, zaman Yesus ada banyak kelompok-kelompok rabi. Jadi setiap rabi itu ada muridnya. Jadi istilah sebuah perguruan, maka ada rabi, guru, ada muridnya. Termasuk Yohanes Pembaptis ada muridnya. Dan juga Yesus ada muridnya. Maka ketika seorang murid, dia harus berjalan di belakang guru. Tidak diperkenankan seorang murid mendahului gurunya. Jadi seorang murid ketika dia mau menjadi murid seseorang, apakah itu dengan kefanatismenya ataukah karena memang loyalitasnya, memang dia harus mengikut apa yang dilakukan oleh guru itu. Bahkan jejak-jejaknya pun harus diikuti setapak demi setapak. Artinya adalah ketika seorang mengikut Yesus, maka apa yang menjadi prioritas Yesus dalam hidup ini, dia harus ikuti. Apa itu prioritas Yesus? Prioritas hidupnya itulah karakternya. Mengampuni, mengasihi, menyampaikan damai. Itulah prioritasnya. Visi misinya bagaimana supaya orang dapat mengenal dan masuk dalam kerajaan Allah dengan sentuhan yang sekarang kita kembangkan dalam 3 dewan ya, marturia, koinonia, dan harus ada naya manginang diakonia. Itulah visi misi Yesus, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Maka kita harus bisa mengikuti itu dan kita harus bisa menjadi mitranya, menjadi partnernya. Itu dia prioritas, itu dia visi misi, karakter Yesus yang harus kita ikuti, kita berani berjalan di belakangnya. Jadi ketika kita mengikut Yesus, kita mau mengubahkan apa yang ada pada kita yang sesuai, seturut dengan kehendak Allah, kehendak Yesus itu sendiri. Maka bukan Yesus yang berubah, kita yang berubah. Bohado tahe, sulit do hita manghiuto Yesus so na manginang. Semua nama olati. Bagaimana kita dapat mengikuti Yesus ketika ada orang membenci kita? Jika pipimu ditampar sebelah kiri, berikan kanan, atau sebaliknya. Ada yang lempar pakai batu, lempar pakai pisang. Kalau ada
ada yang jual pisang di warung kan gitu. Kalau nggak ada ya batu juga yang dekat dengan kaki kita kan. Balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi apa kasih itu yang Yesus terapkan? Marilah, itulah yang kita ikuti. Jadi tidak hanya sekedar mengikut Yesus kemana kita ke situ. Seperti orang banyak, istilah di mana ada gula di situ ada semut. Di mana Yesus membuat sebuah tanda mukjizat, orang berbondong-bondong datang ke sana. Motivasinya pun berbeda-beda. Ada yang mencari kesalahan, ada yang memuji, ada yang memanfaatkan, ajas manfaat. Penikmat mukjizat. Sekarang orang banyak orang Kristen hanya penikmat mukjizat. Enggak ada mukjizat yang enggak percaya. Enggak sakit enggak sembuh, enggak percaya. Ya Tuhan, kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Aku pendoa, aku rajin ke gereja, aku ikut punguan. Kenapa Tuhan begini? Banyak orang putus asa. Banyak orang jual imannya. Di sini dia. Bagaimana komitmen kita, loyalitas kita, pengakuan kita, konsistensi kita, kesetiaan kita tetap kokoh, kekeh apapun yang terjadi. Saudara yang kekasih dalam Kristus, maka ketika Yesus memberitahukan penderitaannya itu yang akan dialami dari tua-tua, pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat ini yang menjadi musuh Yesus. Lalu apa kata Petrus? Kata Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, ayat 22. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka kata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika saya ditempatkan di Resort Barus, distrik Sibolga 9, Tapanuli Tengah, 100% jemaat Setia Mekar Bekasi tidak mengizinkan saya pindah. Janganlah Inang pergi ke sana. Semua orang punya konotasi negatif tentang Barus. Aka pangaracun do disi Pak Mateho Jolma. Itu godaan. Dari keluarga juga datang. Apa katanya? Maaf mertua saya. Tapi syukur. Dia sudah meninggal. Dia katakan begini, enggak apa-apa saya katakan, sampaikan. Seorang istri harus tunduk kepada suami. Wah, gimana ini? Artinya saya harus cuti. Saya bilang, oh tidak, Inang, itu beda. Kalau Tuhan menyuruh kita ke sana, Dia sudah pasti persiapkan saya ke sana. Apapun yang terjadi di sana, didongani Tuhan doang. Tahu, ikut berhak doa Tuhan. Itulah godaan-godaan itu ya. Saya memberikan contoh sederhana saja. Ketika ada anak masuk dalam kemiliteran untuk memperjuangkan negara, maka seorang ibu akan merangkul anaknya, katanya, nak, janganlah kamu ikut ke sana. Lihatlah ibumu ini, bagaimanalah menderitanya saya tanpa kamu. Itu godaan. Dan masih banyak lagi
kasus-kasus yang bisa menghambat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Maka kata Yesus, enyahlah engkau iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi dipikirkan oleh manusia. Memang godang dupe hita memikirkan portibion. Ketika masalah ada pada diri kita, seolah masalah itu lebih besar dari kita. Kita hanya fokus kepada diri kita, fokus kepada konsentrasi kepada masalah kita. Tapi kita tidak melihat ada Allah yang lebih besar dari masalah kita. Amin. Kurang gogo amin na yate. Amin. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Mau seperti sebesar Goliat pada waktu Daud. Wah, lebih besar Allah itu dari Goliat kan? Hanya batu saja. Dia ketapel, mati Goliatnya. Artinya adalah memang kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, masih banyak contoh-contoh yang dapat menjadi pengalaman yang terbaik bagi kita, termasuk dalam renungan seperti yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr. Itu pengalaman yang sangat berharga bagi kita, sampai mengorbankan harta, benda dan juga nyawanya supaya ada persamaan hak. Bagaimana kita pada saat ini? Mari kita saling peduli dengan yang lain. Kita menunjukkan buah iman kita. Jadi bukan hanya kata-kata, tapi juga perbuatan kita. Supaya kita benar-benar kita adalah murid Kristus. Jadi memang Bonhoeffer katakan keselamatan itu gratis. Tetapi keselamatan itu harus bayar harga. Apalah harga kita di hadapan Tuhan? Gak ada apa-apanya. Untuk zaman sekarang Tuhan menuntut harga diri kita, menuntut nyawa kita. Ya, kita lihat sajalah seperti MKC ya, saya kasih contoh saja ya. Hanya untuk mempertahankan imannya kepada Kristus. Tapi kita tidak dituntut harus seperti MKC ya. Muhammad Kece yang dipenjara, yang dianggap sebagai penistaan agama. Harus berhikmat kita memang, cerdik seperti ular dan lembut seperti merpati. Kepenginjilan kita ini, pemberitaan firman Tuhan, kita bukan kristenisasi ya. Tapi kita menunjukkan buah iman kita dalam perilaku kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari tetaplah dalam pengakuan kita, loyalitas kita tetap konsisten, dan komitmen kita, dan juga kita bisa menyangkal diri bahwa hidup kita harus dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Kita menjadi mitranya dalam menyelamatkan dunia ini melalui kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak skop yang paling kecil, keluarga kita mari kita selamatkan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan pada saat ini. Kasih Tuhan begitu agung dalam kehidupan kami, memberi kami kekuatan, kesehatan, kemampuan, khususnya sukacita. Kau perkenankan kami untuk dapat berkumpul bersama, bersekutu
melalui firman-Mu, melalui nyanyian, pujian, kor yang sudah diperdengarkan. Biarlah itu menjadi modal kami Tuhan, meneguhkan iman kami untuk mengikut Engkau hari demi hari hingga ujungnya hidup kami ini. Tuhan, siapalah kami tak berharga, tapi di hadapan-Mu kami anak-anak-Mu yang berharga. Pakailah hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang menjadi ancaman, tantangan dan masalah dalam hidup kami, Engkau menangkan kami sehingga kami menemukan sukacita, kebahagiaan, memperoleh kehidupan kekal yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini dan juga yang live streaming di rumah. Terangi hati dan pikiran kami bahwa firman-Mu yang meneguhkan kami. Kami bersama-sama mendoakan jemaat yang telah meninggal. Jeremia Hasiholan Hutajulu, anak dari keluarga RJ Hutajulu Borunababan. Biarlah Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melanjutkan pekerjaan dan masa depan anak-anaknya ke depan. Engkau Tuhan yang memberikan iman yang teguh bagi mereka untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan. Dan program-program dari tahun kesehatian dalam kegiatan untuk ulang tahun dan juga Gotilon dan Parulupon gereja ke-90 tahun. Mari Bapak Engkau berkati seluruh panitia yang bekerja sama di seluruh dewan-dewan dan seksi. Berkati setiap mereka yang terlibat, supaya apa yang dilakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan dan juga sukacita berkat bagi kami semua jemaat. Berkati Tuhan jemaat yang sakit, hamba-Mu Pendeta Ragi Masitompul, berkati dia Tuhan, kasihani dia, pulihkan dia Tuhan, sembuhkan, supaya dia boleh dapat bertugas di tempat yang baru pada waktunya yang akan ditentukan kembali. Berikan kekuatan kepada keluarga supaya mereka tetap semangat, optimis, Tuhan ada bersama dengan mereka. Khususnya juga kami mendoakan Diego Silaen dari sektor Galilea, pemulihan di rumah. Amang Sintua JR Huta Barat, Borusiman Juntak, sektor Jaitun di Rumah Sakit Ciawi. Enang Nyonya RBM Butar-Butar Boru Tambun, sektor Jerusalem, pemulihan di rumah. Bapak WP Lumban Tobing Boru Saragi, sektor Peniel, dirawat di Rumah Sakit Hermina. Anak Akira Daman, sektor Peniel, pemulihan di rumah. Bapak Besiagian Boru Panjaitan, sektor Kana, pemulihan di rumah. Elisa Patricia dari sektor Karmel dirawat di Rumah Sakit Siloam. Dan masih banyak jemaat yang tidak kami sebutkan satu persatu nama mereka. Lawatlah mereka Tuhan, sembuhkan mereka dengan tangan-Mu yang lembut, yang penuh dengan anugerah pengasihan. Berkati setiap obat yang mereka konsumsi dari dokter, ataupun herbal, vitamin, makanan, minuman, cairan, oksigen yang mereka butuhkan. Kau kuduskan Tuhan. Melaluinya mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu. Berilah kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka
di tempat pekerjaannya, di rumah, dan juga di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami juga tak lupa mendoakan jemaat orang tuanya yang meninggal. Orang tua perempuan dari Bapak Ergul Tomborsitorus, sektor Jerusalem di Papua. Mertua perempuan Bapak Ena Papanborun, Manulang, sektor Peniel yang ada di Depok. Tuhan, biarlah Engkau yang Maha Penghibur memberikan kekuatan sukacita bagi mereka, agar seluruh teladan orang tua boleh menjadi berkat, menjadi pedoman juga nasihat yang terbaik bagi peparannya. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa juga mendoakan jemaat yang berulang tahun. Biarlah Tuhan memberkati mulai dari anak balita, remaja, dewasa hingga orang tua lansia. Berilah mereka panjang umur, kesehatan, dan juga takut akan Tuhan. Tambahkan rezeki, tambahkan anak, sukacita bagi mereka. Biarlah anak-anak kami Kau tambahkan hikmat dan kepintaran agar mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Mereka yang belum menemukan jodohnya, Tuhan, Engkaulah yang mempertemukan, menyediakan yang terbaik agar mereka pada waktunya boleh dapat membangun rumah tangga. Sehingga semua orang tuanya boleh bersukacita Tuhan. Tambahkan rezeki bagi setiap orang tua. Tambahkan keturunan bagi mereka yang belum. Tuhan izinkan Kau percayakan mereka Tuhan untuk menjadi orang tua. Sehingga mereka bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Agar keluarga-keluarga ini menjadi keluarga bahagia, keluarga yang kudus di tengah-tengah dunia ini. Semua kami yang hadir pada saat ini Tuhan berkati. Apapun pergumulan kami, menangkan kami menjadi pemenang-pemenang. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Terima kasih Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus
kita nyanyikan ayat berikut. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seluruh pendeta Parhalado, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.